小妖。苍玄。 Hai, para saudara kumaha kabarna? Damang sadina dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Tidak Ada Cinta yang rilis pada tahun 2023 untuk bagian yang keempat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya musim yang terus berganti, namun Xiao Yao masih belum sadarkan diri sampai akhirnya 37 tahun kemudian, dan diperlihatkannya Qiang Xuan yang sedang memikirkan keadaan Xiao Yao yang entah kapan bisa kembali karena pohon flamboyan yang ditanamnya di Gunung Chenrong sudah tumbuh besar dan ia ingin Xiao Yao melihatnya. Sementara keadaan Sanjing yang belum sadarkan diri juga sedang dirawat oleh Jingye yang terus saja menangis melihat keadaan tuannya tersebut. Di sisi lain, akhirnya Xiao Yao yang sudah sadar kembali langsung mencari Xiang Liu yang tidak ada di sana. Dan tiba-tiba elang milik Xiang Liu pun datang dengan memberikan pesan kepada Xiao Yao jika tuannya tersebut tidak ingin bertemu dengannya, dan ia datang ke sini untuk mengantar Xiao Yao kembali ke Gunung Chenrong. Mendengar hal itu, Xiao Yao yang sebelumnya senang karena ia hidup kembali justru menjadi bersedih dan menangis karena orang yang telah menyelamatkannya tersebut justru tidak ingin bertemu dengannya. Setelah Xiao Yao pergi dari sana, Xiang Liu pun muncul dengan mengambil air mata milik Xiao Yao. Di sisi lain, Qiang Xuan yang telah mendapatkan pesan Xiang Liu jika Xiao Yao sudah hidup kembali dan dalam beberapa jam ke depan sampai di sana, membuat Qiang Xuan tersenyum dan memerintahkan pengawalnya untuk memberikan kabar kepada penjaga gerbang Chenrong bahwa Putri Howling akan kembali. 老婆，一个花瓶看着孤单，这样承受。 Singkatnya, Xiao Yao yang sudah sampai di kediaman Chenrong, dan di saat Xin Liu melihatnya, ia pun langsung memeluknya yang tidak percaya jika Xiao Yao hidup kembali. Lalu Xiao Yao yang ingin menemui Sanjing dan ia meminta Xin Liu untuk menemaninya. Xin Liu pun memberitahu kalau keadaan Sanjing saat ini tidak sadarkan diri, yang membuat Xiao Yao pun sangatlah terkejut mendengar kabar itu. Di sisi lain, sang tabib yang memberitahukan Jingye kalau tuan mudanya sudah meninggal membuat Jingye pun menangis. Dan di saat itulah Xiao Yao pun datang ke sana. Jingye pun langsung memohon kepada Xiao Yao untuk menolong tuan mudanya tersebut. Xiao Yao yang tidak tahu tentang Sanjing yang sampai keadaannya seperti ini. Jingye pun menjelaskan jika tuan mudanya tersebut telah berhasil menemukan Xiao Yao. Lalu tiba-tiba hutan itu pun seketika terbakar yang mengurung mereka berdua. Namun tuan muda yang sudah putus asa dan tidak ingin pergi dari sana justru memilih mati di pelukan Xiao Yao yang sudah tidak bernyawa. Setelah itu Xiao Yao pun meminta pengawal di sana untuk memberikannya obat. Lalu ia pun mencampur darahnya tersebut karena darahnya ini mampu menyembuhkan segala penyakit. Sementara itu Qiang Xuan yang mengetahui jika Xiao Yao berada di kediaman Sanjing, ia pun ke sana dengan melihat Xiao Yao yang sedang tertidur lelah. Dengan melihatnya, Qiang Xuan pun menangis karena adik kesayangannya tersebut telah hidup kembali. Xiao Yao。 苍玄。 Di negara Xian, penasehat memberitahu kepada Raja Xian kalau Xiao Yao sudah sadar kembali. Mendengar itu, Raja Xian langsung memberikan perintah untuk membebaskan para pelaku yang sebelumnya telah membunuh Xiao Yao.
Sementara itu di negara Howling, Qiang Xuan juga mengirimkan pesan kepada Raja Howling, dan di saat Raja Howling membacanya, ia pun langsung senang dengan memberitahu kepada Russo kalau Xiao Yao sudah bangun dan memerintahkan para prajuritnya untuk mengirimkan makanan ke kediaman Chenrong karena pastinya Xiao Yao membutuhkan makanan yang bergizi. Singkatnya, beberapa hari kemudian diperlihatkannya Xiao Yao yang terus merawat Sanjing dengan menyisir rambutnya dan bahkan bernyanyi untuknya, hingga sampai pada akhirnya Sanjing pun tersadar kembali. 相恋相惜，你醒了，还是梦吗？我一直想要成为你的佛曲，我不要做涂山璟了，能守着你，我把你看得比我。 Mendengar kabar kalau Sanjing sudah bangun, Xin Yu pun menemui mereka, dan bahkan Feng Long yang mengetahui hal itu pun langsung memeluk Sanjing yang bahagia melihat sahabatnya tersebut telah kembali. Di sini Sanjing pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Feng Long yang selama ini sudah merawatnya. 我回陈荣山。 Hingga keesokan harinya Sanjing pun pergi ke kediaman keluarga San untuk bertemu dengan neneknya agar pernikahan ia bersama Fang Er dibatalkan. Sementara Qiang Xuan mengajak Xiao Yao ke pohon flamboyan yang ditanamnya sendiri yang berada di puncak Gunung Chenrong, dan di saat Xiao Yao melihatnya ia pun sangatlah bahagia karena tempat ini sangatlah mirip dengan yang ada di puncak Gunung Xian. 万物皆无光，悲伤只有你等带走了四季美的天地。 Sementara itu Sanjing yang sudah bertahun-tahun lamanya tidak pulang ke klan San, ia pun memohon kepada neneknya untuk membatalkan pernikahannya tersebut dengan Fang Er, dan ia ingin menikahi Xiao Yao yang merupakan putri Howling. Jika sang nenek tidak merestuinya, maka ia akan meninggalkan klan ini untuk selamanya. Mendengar hal itu, sang nenek pun sangatlah terkejut dengan menjelaskan jika klan mereka ini di bawah naungan negara Chenrong yang tidak mungkin menikah dengan negara musuhnya tersebut. Sampai keesokan harinya, neneknya yang memiliki rencana agar Sanjing tidak meninggalkan klan ini, ia pun mengumpulkan para cucunya tersebut dan mengumumkan pada mereka semua bahwa Sanjing yang akan menjadi ketua klan selanjutnya. Kakaknya Sanjing yang sangat membenci adiknya tersebut sangatlah terkejut karena seharusnya ia yang menjadi ketua klan selanjutnya, yang membuat Sanjing pun menyetujui permintaan kakaknya itu karena ia memang tidak ingin jabatan tersebut. Namun sang nenek yang mendengar jawaban Sanjing itu membuatnya muntah darah dengan memberitahukan kalau hidupnya hanya beberapa hari lagi. Dengan perasaan bingung, Sanjing yang berada di puncak pun melihat kediaman klan miliknya untuk memilih antara Xiao Yao atau neneknya. Dan demi perasaan sang nenek yang sisa hidupnya tidak akan lama lagi, ia pun akan menyetujui permintaan sang nenek untuk menjadi ketua klan selanjutnya. Sampai singkatnya hari upacara peresmian Sanjing menjadi ketua klan pun dimulai, dan para undangan sudah berada di sana untuk melihatnya. Xiao Yao yang menghadiri upacara peresmian tersebut, ia pun langsung menemui Sanjing dan memeluknya. Lalu Sanjing mengajak Xiao Yao untuk bertemu dengan neneknya kalau ia tahu kalau Xiao Yao bisa menyembuhkan penyakit neneknya tersebut. Sampai di sana Xiao Yao pun langsung memperkenalkan dirinya kepada sang nenek dan mencoba mengobatinya dengan mengatakan jika obatnya ini tidak bisa menyembuhkan penyakit sang nenek, namun bisa memperpanjang usianya, yang membuat sang nenek sangatlah senang. Lalu tiba-tiba Fang Er yang berada di sana merasakan pusing dan mual, sehingga Xiao Yao yang melihatnya pun mencoba memeriksanya, yang ternyata Fang Er saat ini sedang hamil, yang membuat mereka semua terkejut. Yang kemudian Fang Er meminta maaf kepada sang nenek jika ia telah mengandung anak dari Sanjing, dan dia meminta sang nenek untuk tidak memarahinya. Kemudian Xiao Yao pun meninggalkan Sanjing dengan tersenyum dan berbalut kesedihan.
Lalu Sanjing pun langsung menghampiri Xiaoyao yang akan pergi dari sana dengan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Jika sebelumnya ia telah meminum minuman yang diberikan oleh neneknya yang membuatnya tak sadarkan diri. Dan di saat terbangun, ia pun sangatlah terkejut melihat Fang Er yang sudah berada di kamarnya. 原来是太夫人。 Sanjing yang menangis dan meminta maaf, namun Xiaoyao menjawab jika ia tidak membencinya. Lalu Xiaoyao pun memberikan giok ikan pemberiannya dulu dengan mengatakan kalau mulai sekarang ia akan menganggap Sanjing sebagai orang asing, dan ia pun pergi dari sana meninggalkan Sanjing yang meratapi kesalahannya tersebut. 偏要顺承永在轮回天的颜色。 Xiaoyao yang kembali ke kediamannya dan disambut oleh Anian yang berada di sana. Namun tiba-tiba Xiaoyao pun memuntahkan darah yang membuat Qiang Xuan menyuruh memanggil sang tabib. Di sini sang tabib memberitahu kalau Xiaoyao yang terlalu patah hati membuatnya menekan dan melukai meridian hatinya, dan sang tabib pun menyuruh Xiaoyao untuk beristirahat. 那不如笑着面对，我自己睡一觉就好了。 Di tengah malam hari, diperlihatkannya Xiaoyao pun terbangun dan Qiang Xuan membantunya untuk meminumkannya obat. Lalu Qiang Xuan memegang tangannya dengan memberitahunya untuk jangan bersedih karena masih banyak pria yang lebih baik dari Sanjing. 我只不过是提早了一点。这世间比涂山璟好的男人，我带着你和安念。 Sampai keesokan paginya, Xiaoyao pun menemui Fang Bei untuk mengobati luka hatinya tersebut. Lalu ia pun menunjukkan panah barunya dan ingin mencoba memanah kembali. Namun di saat itu juga Fang Bei menceritakan jati dirinya yang sebenarnya, kalau ia adalah Xiang Liu yang merupakan siluman berkepala 9 yang bisa berubah dengan 9 bentuk wajah. Ia menjadi Fang Bei karena sebelumnya pernah bertemu dengan Fang Bei yang asli. Dengan keadaan sekarat, Fang Bei yang asli pun memintanya untuk menemani ibu Fang Bei yang sedang sakit kronis. Xiang Liu yang merasa kasihan pun menolong ibunya Fang Bei tersebut dengan berpura-pura menjadi Fang Bei. Sampai kemudian ia yang merawat ibu Fang Bei bertahun-tahun sampai ajalnya tiba. Hingga merasakan betapa bahagianya ia memiliki seorang ibu yang tidak pernah ia dapatkan selama ini karena ia merupakan siluman. 没想到你这个九头妖。 Walaupun ia sadar kalau ia tidak pernah pantas untuk menjadi pendamping Xiaoyao yang merupakan seorang dewi, maka dari itu ia selalu meninggalkannya dan kembali menemuinya karena di dalam hati tulusnya selalu ingin bersama dengan Xiaoyao. Namun di sisi silumannya selalu ingin membunuh Xiaoyao. 真想去看看。 Setelah beberapa hari kemudian, Xiaoyao yang menaiki tangga, ia yang menyadari jika jalan hidupnya selalu berliku dan ia pun teringat dengan sang ibu. Kemudian Xiaoyao juga mengingat janji Sanjing yang akan selalu menemaninya sehingga ia pun menangis. Lalu tiba-tiba Qiang Xuan pun datang dengan memberikan jubahnya dan langsung menggendongnya untuk melihat pemandangan di atas bukit tersebut. Setelah sampai di sana, Xiaoyao pun berteriak dengan memaki Sanjing yang tidak menepati janjinya tersebut. Lalu Xiaoyao pun menyuruh kakaknya ini untuk menemukan pria untuknya. Mendengar itu Qiang Xuan pun bertanya pria seperti apa. Dan Xiaoyao pun menjelaskan jika ia ingin pria yang selalu menemani seumur hidupnya. 今日沈书童等我们回来以后才。会头同中原，就是因为他们彼此知道。如今这种形势下，我有什么可难受的？我给他所要，他给我所需。你能在新月心中。上来，陪你。赶紧回家吧。去远方看看一弯夜光，只剩有来信浪迹。 Singkatnya mereka yang telah kembali ke negara Xian, diperlihatkannya mereka yang menghadiri hari upacara pengangkatan raja yang baru, dan di sini sang raja pun mengumumkan kalau Qiang Xuan lah yang akan menjadi raja selanjutnya di negara Xian ini. 能平等的爱戴。
我未完成的心愿。 Di sisi lain terlihat Xiao Yao yang memakai baju prajurit membuat sang kakek pun terkejut. Karena kenapa Xiao Yao memakai pakaian seperti itu? Xiao Yao pun menjelaskan jika ia sedang menyamar, yang dimana jika para pamannya memberontak tidak menyetujui Qiang Xuan sebagai raja yang baru, maka ia akan membunuh mereka dengan panahnya tersebut. Yang membuat sang kakek mendengarnya pun tertawa dengan mengatakan jika Xiao Yao memanglah seperti neneknya. Dan film pun tamat untuk season yang pertama. Untuk season yang kedua belum ada filmnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.